Nah, sholat sunnah itu ada 3 macam istilahnya. Yang pertama disebut sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu umum, selain sholat fardu namanya sholat sunnah. Tapi sebenarnya sholat sunnah itu ada tingkatan-tingkatan. Nanti pahalanya juga berbeda-beda. Pertama disebut sholat sunnah, jamaknya sunan. Ada sholat-sholat namanya sholat sunnah. Yang kedua wa mustahabbah. Ada sholat itu namanya bukan sunnah tapi mustahabbah. Mustahabbah itu dianjurkan, dicintai Allah. Yang ketiga ada namanya sholat tatawwu atau sholat nafilah. Jadi ada 3 macam, sunnah, kemudian mustahabbah, kemudian nafilah atau tatawwu. Bedanya apa? Wa na'ni bis sunan. Yang dimaksud sholat sunnah itu adalah manukilah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muwadzabati alaihi. Sholat sunnah itu sholat yang dasarnya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dari hadis-hadis Nabi, dan Rasulullah selalu melaksanakannya. Jadi istiqomah, tidak pernah ditinggal. Itu namanya sholat sunnah. Sunnah itu dari kata kebiasaan Nabi atau perilaku Rasulullah, itu namanya sunnah. Nah, sholat sunnah itu sholat yang Rasulullah sepanjang beliau menjadi Rasul, ketika diperintah melakukan sholat sunnah itu tidak pernah ditinggalkan. Contohnya karrawatibi akibas sholawat. Yang disebut sholat sunnah itu sholat yang dilakukan rutin setiap sebelum sholat atau sesudah sholat. Maka disebut rawatib. Rawatib itu runtut, terus menerus, konsisten. Nah, kita nyebutnya sholat rawatib itu disebut sholat qobliyah ba'diyah. Itu istilahnya sholat qobliyah ba'diyah itu sholat rawatib, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita kepingin memperbanyak amalan niru Rasulullah, kalau bisa sholat rawatib itu jangan sampai ditinggal. Mumpung ada kesempatan. Jadi usahakan agak memaksa melakukan sholat rawatib. Nah, rawatib yang disebut sunnah atau dalam istilah lain sunnah muakkadah atau sunat muakkad itu ada 10. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan 12. Hitungannya gimana? Yang pertama, sholat tidak pernah ditinggalkan Rasul itu adalah pertama sholat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Kemudian yang kedua ba'diyah isya. 2 rakaat berarti sudah 4 rakaat. Kemudian yang ketiga qobliyah subuh. Itu masuk rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, qobliyah subuh.
Kemudian yang keempat, qobliyah zuhur, ya, 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi 10 rakaat ini kalau bisa jangan pernah ditinggalkan. Itu tidak pernah ditinggal Rasulullah. Kalau misalnya ya, ada qobliyah maghrib, itu justru munculnya hadis riwayat Anas itu gara-gara banyak sahabat setelah adzan maghrib kemudian sholat, namanya sholat qobliyah maghrib. Lah Rasulullah tidak melakukan itu, tapi melihat para sahabat banyak melakukan sholat qobliyah maghrib, Rasulullah ya diam saja, ya enggak negur, tapi juga enggak merintah. Itu namanya hadis takriri. Jadi Rasulullah melihat dibiarkan karena itu dianggap baik, andaikan salah mesti ditegur. Banyak sahabat sholat qobliyah maghrib, tapi oleh Rasulullah dibiarkan. Itu namanya sunnah takririyah, berdasarkan ketetapan Rasulullah. Makanya kadang-kadang karena waktunya terbatas, ya, antara adzan maghrib dengan sholat maghrib itu kan jedah waktunya sholat maghrib itu sedikit, sehingga ya ada yang tidak melakukan sholat qobliyah maghrib. Itu tidak menyalahi sunnah, sifatnya mustahab, boleh dilakukan dan itu ada pahalanya sendiri, tapi beda dengan yang sunnah rawatib. Nah, termasuk qobliyah isya itu juga tidak termasuk yang muwadzabah, tidak masuk yang rutinitas Rasulullah. Ya. Jadi kadang-kadang ada di beberapa masjid, misalnya habis ngaji begini ini, terus nanti ada tanya jawab, ya, agak molor. Itu kadang ada yang mengambil sikap sudah habis adzan langsung qomat saja, tidak pakai qobliyah isya. Itu karena dasarnya itu, bahwa qobliyah isya itu tidak termasuk muwadzabah. Jadi kalau sesekali ditinggal juga tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan lebih baik. Jadi itu bedanya. Yang sunnah disebut rawatib, itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Bahkan ada yang mengatakan untuk qobliyah zuhur itu Rasulullah melakukan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan ba'diyah zuhurnya juga 4 rakaat. Ada hadis lain mengatakan barang siapa yang melakukan sholat sebelum sholat zuhur 4 rakaat, kemudian setelah sholat zuhur 4 rakaat, dia akan diselamatkan dari api neraka. Itu hikmahnya kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat.